datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami boleh sama-sama Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan dimanapun kita berada saat ini Tuhan. Kami mau minta Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Sama-sama kita katakan amin. Ada semangat saudara? Kita mengubahkan hati kita pada hari ini. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di setiap hati kita saudara. Bahwa hari ini saudara Roh Kudus
Greetings my brothers and sisters, salam kembali, selamat hari Minggu, senang berjumpa dengan you all, and today is a great day, today is our rest day, and in the presence of God, di dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa Dia mau membawa kita kepada satu greater destiny, satu panggilan yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Dan hari ini di dalam tema gereja kita yaitu Royal Priesthood, Imamat Rajani. Tema khotbah saya akan bawakan hari ini adalah Imam dan Raja, Priest and King. Saya percaya bahwa semua kita, sekali lagi saya mau katakan semua kita, bukan hanya pendeta, bukan hanya pria, bukan hanya wanita, tetapi semua kita, tua, muda, besar, kecil, dipanggil oleh Tuhan menjadi both imam dan raja. I pray bahwa firman Tuhan ini akan membangkitkan setiap kita, membuat kita sadar bahwa Tuhan mempunyai panggilan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa artinya waktu Tuhan memanggil kita sebagai both imam dan raja? What does that mean? Biar Tuhan menyampaikannya pada kita. Sebelumnya mari siapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, thank you for today. Thank you for another Sunday. Tuhan, setiap kali kami berkumpul, kami tahu ada kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Hari ini kami membuka hati kami buat firman Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu membangun kami. Firman-Mu membangkitkan kami menjadi priest and king, both priest and king, royal priesthood. Tuhan, biar panggilan ini sungguh-sungguh menjadi nyata. Kami semua tidak terkecuali mengalami kuasa-Mu, mengalami panggilan-Mu sebagai imam dan raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya bawakan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 sampai 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya katakan amin. What a wonderful encouragement buat kita semua waktu Tuhan mengatakan pada kita bahwa kita semua tidak terkecuali telah Dia panggil dari gelap kepada terang untuk menjadi satu tujuan. Dia memanggil kita menjadi imamat rajani, menjadi imam dan raja untuk mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia. Wow, what a great privilege. Betapa luar biasanya saudara. Bahkan Tuhan katakan tadi ada satu kata-kata yang luar biasa, dikatakan sebagai a chosen generation, suatu umat kepunyaan Allah sendiri, a special one. Saudara-saudara semua adalah orang-orang yang spesial, tidak terkecuali saudara. Mungkin saudara berkata, tetapi pastor, keadaan saya itu masih seperti ini, masih banyak kekurangan, masih banyak ikatan, masih banyak ketakutan. Tetapi Tuhan berkata, apapun kondisimu, waktu Tuhan selamatkan hidupmu, engkau Tuhan bawa kepada satu panggilannya, imamat rajani. Yang percaya katakan amin. Firman ini ditulis pada zaman itu oleh Petrus, saudara, waktu orang-orang Israel itu masih di dalam masa penjajahan Romawi. Jadi Petrus mengingatkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dia mengatakan, jangan lagi memiliki mental seperti budak. Jangan lagi ingat-ingat yang dahulu. Jangan lagi masih terikat oleh perbudakan, tetapi dia mengingatkan bahwa you are a chosen generation. Engkau tidak perlu lagi hidup dalam mental budak, mental yang terikat, mental yang loser, tetapi Tuhan katakan bahwa engkau lebih daripada pemenang. Dan hari ini dikatakan bahwa engkau adalah imamat rajani, umat kepunyaan
Allah sendiri. Wow, luar biasa. Saudara, tidak terkecuali setiap kita. Panggilan ini diluncurkan, launch by the Lord. Panggilan sebagai the royal priesthood ini, imamat rajani ini, Tuhan luncurkan pada waktu kita, saudara, diselamatkan oleh Dia. Tidak terkecuali. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita beginning in a journey into a greater destiny, ke dalam satu journey menjadi imamat rajani, ke dalam satu perjalanan memulai sebagai imam dan raja. Your greater destiny, tujuan ilahimu yang lebih besar itu diluncurkan oleh Tuhan pada hari engkau diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mengatakan bahwa you are my special possession. Special possession. Milik kepunyaan Allah sendiri. Saudara, banyak orang berkata orang Israel itu orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, saudara orang percaya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang juga spesial di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau bukan saja ditebus, tetapi engkau sekarang milik Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri yang dipersiapkan untuk satu masa depan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam perjalanan hidupmu. Saudara, penting sekali untuk kita mengingatkan diri kita akan hal ini. You know, one of the best things, saya selalu meremind you, sebelum kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar kepada dunia, beritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan itu kepada diri kita sendiri. Ada amin, saudara. Beritakan Injil itu kepada diri kita. Katakan kepada diri kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk satu tujuan mulia, untuk satu greater destiny, untuk menjadi satu special possession, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan dan menjadi imam dan raja. Yang percaya katakan amin. Saya senang, saudara, udah lama nih kita nggak declare ini, AFGF Declaration. Mari saudara sama-sama hari ini yuk kita declare sama-sama deklarasi kita. Katakan sama-sama, inilah kabar baik. Sekali lagi saudara, semuanya kalau perlu bangkit berdiri sekarang. Katakan sama-sama, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Amin, 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 saudara. Every day, let's declare this. Mari kita deklarasikan sebelum kita mulai bisa menjadi saksi Tuhan di luar, saudara. Setiap hari, waktu kita bangun, saudara, we have schedule, we have agenda. Kita memiliki target, kita memiliki deadline, kita mempunyai bills yang harus dibayar, kita memiliki pekerjaan dan tugas, kita memiliki pelayanan. Tetapi sebelum semuanya mulai, saudara, mulai dengan memberitakan Injil kepada dirimu. Siapa engkau itu di hadapan Tuhan? Siapa kata Tuhan mengenai engkau? Bukan kata dunia, bukan kata Facebook, bukan kata Instagram, saudara. Tetapi apa kata Tuhan mengenai dirimu? Hari ini Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah memanggil engkau dan saya keluar dari gelap kepada terang untuk menjadi imam dan raja yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Katakan ini setiap hari. Janji Tuhan yang ribuan itu katakan kepada dirimu setiap hari. That's what the Lord says to you. Itu apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang TV katakan, tetapi apa yang Tuhan katakan, engkau bisa pegang, dan itu menjadi pengharapanmu, itu menjadi kebenaranmu, itu menjadi kehidupanmu. Amin, saudara. Ada satu cerita, kita udah sering dengar, saudara, mengenai seekor Raja Wali. Tapi dalam cerita ini, anak Raja Wali itu jatuh dari sarangnya. Lalu dia jatuh ke tanah, saudara, di hutan itu, dan waktu itu diketemukan oleh seorang pria. Lalu pria itu mengambil anak Raja Wali ini dan dia membawanya pulang, dan di rumahnya dia nggak pernah memelihara Raja Wali, saudara, tetapi dia seringnya dan dia punyanya adalah memelihara ayam. Lalu dia taruh
eagle ini, saudara, Raja Wali ini di kandang ayamnya, diberi makan ayam, dibesarkan bersama-sama dengan ayam dan bergaul dengan ayam, sehingga lama-lama dia tidak menjadi seperti elang lagi atau Raja Wali lagi, hidupnya udah seperti menjadi seekor ayam, saudara. Sampai satu hari temannya pria ini datang, dia seorang naturalist, seorang yang mengerti akan alam, mengenai science, mengenai nature, saudara. Lalu dia melihat, hey, ini bukan ayam, ini anak Raja Wali. Kenapa dia ada di sini? Lalu diceritakan oleh pria itu, dia menemukan Raja Wali itu, dan dia memeliharanya sebagai ayam. Lalu sang naturalist kasihan melihat Raja Wali ini, lalu dia angkat tuh Raja Wali, dia ambil lalu dia angkat. Lalu dia katakan, "Hei, engkau adalah Raja Wali." Dia mulai perkatakan identitasnya. "Engkau bukan ayam, engkau Raja Wali. Mari kepakkan sayapmu. Engkau bisa terbang tinggi, engkau mengatasi segala langit, engkau bisa terbang tinggi bahkan mengatasi awan. Engkau bisa terbang tinggi, kepakkan sayapmu." Sang Raja Wali bingung, saudara, apa sih ini? Lalu dia lompat dari tangan naturalis itu, dia kembali nongkrong sama teman-temannya ayam-ayam, saudara. Lalu sang naturalis nggak mau give up. Lalu dia pergi ke atap rumah kandang itu, saudara. Lalu dia kembali berkatakan, "Hei Raja Wali, kepakkan sayapmu. Engkau bisa terbang tinggi di atas awan. Tempatmu adalah di tempat-tempat tinggi. Mari kepakkan sayapmu." Raja Wali ngelihat ke bawah. Dia ngelihat teman-temannya ada di bawah. Lalu dia lompat lagi, saudara. Dan kali ini dia jatuh. Dia nggak kepakkan sayapnya. Tapi dia senang dia bisa kumpul sama ayam-ayam lagi. Sang naturalis nggak mau give up, saudara. Dia bawa kali ini benar-benar ke tempat tinggi. Ke tempat tinggi di atas gunung, saudara. Lalu dia lakukan hal yang sama. Kali ini sang Raja Wali nggak bisa ngelihat lagi ayam-ayam itu dengan jelas. Yang bisa dia lihat adalah dia ada di tempat tinggi, saudara. Dan kali ini sang naturalis berkata, "Hai Raja Wali, engkau adalah Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Mari kepakkan sayapmu dan terbang tinggi. Tempatmu adalah di tempat-tempat tinggi." Lalu dia mulai angkat-angkat, saudara, dan dia lepas. Dan mau nggak mau, saudara, karena tempat tinggi, Raja Wali itu mulai mengepakkan sayapnya. Dia mulai belajar terbang, mungkin masih jatuh. Tetapi setelah itu, saudara, mulai belajar, mulai menyadari bahwa dia bisa terbang. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kita dibawa ke tempat-tempat yang tinggi supaya kita bisa mengepakkan sayap kita. Tuhan membawa kita ke tempat yang kita tidak pernah sebelumnya menyadari. Tetapi di situ, saudara, Tuhan akan menyatakan identitasmu. Tuhan akan menyatakan bahwa engkau sesungguhnya siapa, dirimu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mau menjadikan engkau menjadi anak-anaknya. His special possession. Tuhan memperkatakan perkataan itu. Dan hari ini Tuhan memperkatakan firman ini kepada saudara. Saudara adalah imam dan raja. Tidak peduli asalmu dari mana. Tidak peduli keluargamu latar belakangnya apa. Tidak peduli kandangmu dulu di mana, saudara. Tetapi Tuhan berkata hari ini engkau adalah imam dan raja yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan hidup kita dibatasi oleh kekurangan-kekurangan kita. Jangan hidup kita dibatasi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah terbiasa untuk kalah, terbiasa untuk kurang, terbiasa untuk tidak bisa punya percaya diri, terbiasa untuk tidak berani, tidak terbiasa untuk mempunyai begitu banyak kelemahan, sehingga kita berkata, "Aduh, inilah saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang berbuat salah mulu, saya adalah orang yang masih perlu dibentuk," sehingga identitas yang sesungguhnya, saudara, tidak muncul. Ya, kita masih dibentuk oleh Tuhan, tetapi kita mesti percaya Tuhan mau membentuk kita seperti apa. Yesus adalah gambaran daripada anak yang sulung. Gambaran, saudara, bahwa Tuhan mau kita semua hidup seperti Dia. Tuhan mau kita mengalami kepenuhannya. Kita dipanggil menjadi imam dan raja. Yang percaya katakan amin. My next point is this, saudara. We are all called to be a royal priesthood. Kita semua dipanggil, tidak terkecuali, saudara. Kita semua, katakan sama-sama, kita semua dipanggil menjadi imam dan raja. Yang percaya katakan amin.
Saya akan jelaskan lebih dalam lagi pengertiannya sebagai imam dan raja, saudara. Tetapi sebelumnya mari kita baca beberapa ayat yang akan memberikan peneguhan dan kekuatan akan panggilan Tuhan sebagai imam dan raja ini. Yang pertama mari kita baca, saudara, di dalam Wahyu pasal yang pertama. In the screen saudara bisa baca Wahyu pertama, Wahyu 1 ayat 6. Sama-sama kita baca. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin. Lalu yang berikutnya, saudara, Wahyu 5 ayat yang 10. Mari sama-sama baca, saudara, ya. Ayat-ayat ini akan meneguhkan kita. 1, 2, 3. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow, luar biasa. Engkau berkata, pastor, itu terlalu besar buat saya. Itu bukan perkataan saya, itu perkataan Tuhan buat saudara. Tuhan sudah menjadikan kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Dia. Bukan buat dirimu, saudara, tetapi bagi Tuhan, dan Dia akan memerintah bersama-sama dengan kita di atas bumi. Ada amin, saudara. Ayat berikutnya, mari sama-sama kita baca hari ini. Ayatnya, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat 6. Saudara siap? 1, 2, 3. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ada amin, saudara. Terakhir, Yesaya 61 ayat 6a. Ini salah satu ayat favorit saya. Yesaya 61 ayat 6a. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Wow, saya suka sekali ayat ini, saudara. Tuhan berkata, engkau akan disebut sebagai pelayanku. Bukan hanya pendeta, bukan hanya guru, saudara. Bukan hanya penginjil, bukan hanya para rasul. Tetapi saudara semua, engkau semua akan disebut imam Tuhan. Dan yang disebut dinamai pelayan Allah kita. You will be spoken of as ministers of our God. Ini siapa, saudara? Saudara adalah imam dan raja. Saudara adalah pelayan. Berulang-ulang saudara Tuhan jelaskan imam dan raja bagi Dia, yaitu dalam konteks pelayanan, dalam konteks penyembahan bagi Dia. Saudara, imam dan raja, dua kata yang saya katakan tadi tidak bisa terpisahkan. Apa artinya royal priesthood, imam dan raja? Saya kasih ilustrasi sedikit, saudara. Baru-baru ini ada terjadi satu kehebohan di surat kabar dan di berita-berita mengenai suami istri keturunan Raja Inggris, keturunan Inggris, kerajaan Inggris yang memutuskan, mereka berkata, saya tidak mau lagi menjadi bagian dari royal family ini, dan saya mau melepaskan tugas-tugas saya sebagai keluarga kerajaan. Saudara, itu keputusan mereka, kita hargai keputusan mereka. Tetapi saya mau mengambil satu contoh saja, saudara. Saya menghormati dan menghargai mereka, tapi ada satu contoh di sini. Mereka berkata bahwa mereka mau melepas tugas-tugasnya. Mereka sudah mendapatkan, saudara, mandat. Bukan hanya mandat, saudara, mereka keturunan langsung. Suaminya keturunan langsung, dan dia mempunyai tempat yang privilege di dalam kerajaan itu. Namun dia dan istrinya berkata, saya tidak tahan, begitu banyak ekspektasinya, begitu berat, mungkin menjadi budaya dalam kerajaan ini. Dan mereka berkata, lebih baik kami mau menjadi orang-orang biasa saja. Yang artinya apa, saudara? Mereka melepas tugasnya dan mereka melepas privilege-nya sebagai keluarga kerajaan. Saudara, banyak anak Tuhan seperti itu. Mereka sudah dilahirkan kembali di dalam keluarga kerajaan, a royal family of the kingdom of God. Kita sudah dilahirkan kembali dalam keluarga kerajaan, dan kita disebut anak-anak Allah, raja di atas segala raja.
Saudara, tetapi bedanya di sini, saudara, imam dan raja panggilan Tuhan adalah di dalam konteks melayani Tuhan, bukan melayani diri kita sendiri. Dan itu bukan karena titelnya, saudara, bukan karena satu pangkat yang tinggi, yaitu kita anak-anak raja, lalu kita memiliki pangkat dan kita berkata kita adalah orang yang spesial. Tetapi orang yang special possession itu for what, saudara? Untuk melayani Tuhan dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan kita. Nggak bisa dipisahkan, saudara. Kita dilahirkan sebagai anak raja, dan di dalamnya ada atribut kerajaan, saudara, ada budayanya, dan di dalamnya juga ada tugas panggilannya. Kita diutus bukan lagi mewakili diri kita, tetapi diutus untuk mewakili raja kita. Amin, saudara. Dan waktu kita berjalan sebagai anak-anak raja yang melayani Dia, otoritas perlindungan dan royalty itu, saudara, itu ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya, katakan amin, saudara. Ini bukan suatu titel kebanggaan, tetapi ini bukan satu panggilan pelayanan. Ini bukan satu derajat yang tinggi secara duniawi. Wah, kita beda ya sama anak-anak yang lain, bukan anak Tuhan. No, saudara. Tetapi ini adalah satu panggilan untuk menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan sebagai imam, saudara. Artinya kita menyembah Dia di dalam apapun kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam hubungan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyembah Tuhan, saudara. Pertanyaannya sederhana, saudara. Waktu aplikasinya apa, pastor? Sebagai imam-imam, kalau kita dipanggil sebagai imam. Saudara, yang pertama adalah saudara, kita perlu tahu bahwa kita ini orang-orang yang harusnya menyembah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanyakan pada diri kita, apakah hubungan ini menyembah Tuhan? Apakah tindakan saya ini memuliakan nama Tuhan? Apakah pekerjaan saya ini, yang saya lakukan ini, keputusan ini akan memuliakan nama Tuhan? Saudara, tinggal itu pertanyaannya. Hari-hari ini begitu banyak, saudara, hubungan yang free. Minggu yang lalu, saudara, sobat saya, Pastor George membawakan mengenai different kind of freedom. Apa artinya freedom? Not freedom untuk kita melakukan bebas sebebas-bebasnya segala dosa, saudara, tetapi freedom to serve God. Satu kebebasan yang kita pakai, kebebasan itu untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Dalam perjanjian lama, saudara, tugas seorang imam bahkan lebih dalam lagi adalah menjadi pengantara antara umat dan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, mereka membakar ukupan, yaitu mereka menyembah Tuhan. Saudara, mereka mewakili Tuhan, mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Mereka berdoa, saudara. Dan Tuhan katakan di sini bukan hanya sebagai imam, kita adalah imam yang menyembah Tuhan dan juga raja. Kita adalah royal priesthood, imamat yang rajani. Royalty kita bukan karena kita punya banyak uang, saudara. Royalty kita bukan karena kita orang yang terhormat karena pangkat atau titel kerajaan. Royalty kita bukan karena kita seorang pendeta. Royalty kita bukan karena Tuhan membedakan kita dari orang lain untuk kita menjadi sombong. Tetapi royalty kita didapatkan waktu Tuhan menebus kita dan memanggil kita untuk melayani Dia. Waktu kita melayani Dia, the royalty, kuasa kerajaan Tuhan akan dicurahkan, akan dilepaskan di dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Amin, saudara. Rajani, saudara, artinya bahwa Kristus bisa memerintah sebagai raja di dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Jadi apa artinya, saudara? Imam dan raja. Imamat, rajani, royal priesthood. Dalam slide berikutnya saya akan katakan ini royalty in priesthood. There is a royalty only in your priesthood.
Waktu kita melayani sebagai imam, hanya waktu kita melayani sebagai imam, hanya waktu kita menyembah Tuhan lewat hidup kita, hanya waktu kita mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan, hanya waktu kita menyembah Tuhan di dalam setiap kondisi kita dan dalam setiap pekerjaan kita, otoritas Tuhan sebagai Raja akan bekerja di dalam dan lewat hidup kita. It is in our ministry sebagai priest, sebagai imam, we find our royalty. It is in our ministry of serving God as a priest, we find our royalty. Waktu kita melayani, menyembah Tuhan, menyembah Dia sebagai Raja, kita mendapatkan our kingly anointing daripada Sang Raja. Dimulai dari melayani sebagai imam, saudara. Dimulai dari melayani imam di rumahmu. Kalau engkau seorang kepala rumah tangga, layani di rumah sendiri. Dan juga layani Tuhan di rumah rohani, di dalam keluarga Tuhan. Layani Tuhan bersama-sama di tengah-tengah our brothers and sisters. Keluarga kita langsung kita layani. Dan keluarga kita rohani, I-care kita, komunitas kita, bahkan juga sekeliling kita di tempat kerjaan kita. Kita layani Tuhan di sana. Amin, saudara. Imamat rajani itu adalah identik, saudara, dengan kehidupan yang menyembah. Terus menyembah Tuhan. Dan terus mengizinkan kerajaannya memerintah di dalam kita. Dan lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ada satu perkataan yang bagus dari Derek Prince. Dikatakan begini, the practice of our priestly ministry is the key to the exercise of our kingly authority. It is through prayer and intercession, lewat doa dan penyembahan, saudara, that we administer the authority that is ours in the name of Jesus. Di dalam praktek kita, yaitu sebagai imam yang menyembah Tuhan, disitulah kita mengexercise, melakukan tugas kita, saudara, dan disitulah otoritas sebagai Raja itu turun daripada Tuhan. Yaitu, saudara, waktu kita melayani lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita. Saudara, kesimpulannya sebagai imam dan raja, your royalty is found in your ministry as a priest. Otoritas kerajaan Tuhan itu akan dicurahkan di dalam dan lewat kehidupanmu yang melayani Tuhan sebagai seorang imam. Yang percaya katakan amin. Biar ini menjadi satu rema buat kita, saudara. The more we worship Him, the more we serve Him, lebih kita melayani Dia, lebih banyak kita mendoakan orang-orang, lebih banyak kita memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam apapun dan dimanapun kita berada, di situ otoritas Tuhan akan dinyatakan. Serving God at home, serving God at work, serving God at church, serving God at the city, serving God everywhere you are, dimanapun kau berada, engkau melayani dan menyembah Tuhan. Layani Dia sebagai seorang raja, layani Dia di rumahmu, di gerejamu, di kotamu, di pekerjaanmu, dan dimanapun kau berada, maka otoritas Tuhan sebagai Raja akan dicurahkan di sana. Ada amin, saudara. Terakhir saya akan hanya memberikan satu ilustrasi bagaimana waktu kehidupan imam dan raja ini berkesinambungan. Ini akan memelihara kita, saudara. Ini akan menjaga kita daripada satu kehidupan yang bukan tidak pernah salah, saudara, tetapi kehidupan yang terus menyembah Tuhan. Ada satu contoh, saudara, kalau dalam perjanjian baru mungkin kita senang mengutip seperti contoh Tuhan Yesus Kristus sebagai imam dan raja. Dalam perjanjian lama, saudara, ada satu tokoh yang menggambarkan sebagai imam dan raja, yaitu Raja Daud. Hari ini saya memberikan satu perbandingan, saudara, bagaimana waktu kehidupan seorang raja seperti Daud dipenuhi dengan penyembahan, itu berbeda dengan kehidupan raja sebelum dia, yaitu Saul. Kalau saudara lihat di dalam screen ini, saudara, maka Saul dan Daud itu sama-sama diurapi, bahkan oleh nabi yang sama, Samuel namanya. Dan dia diurapi, tetapi bedanya Saul langsung diangkat menjadi raja. Tidak ada persiapannya, saudara, tetapi Daud dipersiapkan.
Dimulai dengan melayani Tuhan, dia menggembalakan di rumahnya sendiri. Dia melayani keluarganya dengan menggembalakan 2-3 ekor domba saja. Lalu dia juga melayani penyembahan di dalam kehidupan pribadinya. Bahkan waktu setelah dia diurapi, dia diutus untuk pergi untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan di istana Raja Saul. Supaya Saul bisa damai hatinya, menerima urapan Tuhan waktu Daud menyembah Tuhan. Daud juga tidak langsung menjadi raja, dia dipersiapkan, bahkan firman Tuhan mengatakan dia membawa makanan, saudara, buat abang-abangnya yang lagi di medan perang. Dengan segala kerendahan hati dia melayani, saudara, dimanapun dia berada. Dan hasilnya berbeda, saudara. Saul menyembah Tuhan dalam ketidaktaatan, dia nggak sabar, saudara. Dia tidak mau nunggu Samuel, nggak ngikutin aturan-aturannya. Lalu bahkan firman Tuhan menggambarkan bahwa bagaimana Saul waktu dia menang, Tuhan sudah bilang, kalau engkau menang, engkau harus rampas semua itu dan basmi semua alat-alat yang kau rampas itu. Tetapi dia tidak taat, saudara. Daud menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apa dampaknya, saudara? Karakternya Daud dan Saul pun berbeda. Waktu mereka, dua-duanya orang yang melakukan kesalahan, saudara. Nggak luput dari salah, sama seperti kita. Tapi bedanya waktu Saul ketangkep bersalah, dia berdalih dan berdusta. Daud waktu itu ketahuan bersalah, saudara, dia bertobat dan mengaku kesalahannya. Dia sujud, bahkan dia berpuasa mencari Tuhan. Karakternya berbeda, saudara. Daud dan Saul. Saul penuh dengan dendam. Karena iri dan cemburu, saudara, dia mau membunuh Daud apapun harganya. Sementara Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak mau membunuh Saul. Dia menghargai otoritas Tuhan di sana. Dan apa akibatnya, saudara, hasilnya? Saul ditolak oleh Tuhan. Dan kerajaan Saul terputus. Daud, saudara, yang bertindak sebagai imam dan raja. Bukan karena titel, saudara, tetapi dalam kehidupan pribadinya. Menyembah Tuhan. Otoritas Tuhan bertumbuh dan bertumbuh. Bahkan seluruh kerajaan itu memenangkan seluruh peperangan yang ada di masa pemerintahan dia. Dan sekalipun Daud bersalah, Daud disebut oleh Tuhan sebagai man after God's own heart. Sampai hari ini pun kalau hari Natal, saudara, Yesus anak Daud. Kerajaan Daud gak pernah putus. Yesus datang ke dunia mengidentifikasikan dirinya sebagai keturunan Daud. Kerajaan Daud kekal sampai selama-lamanya. Saudara, saya berdoa waktu kita membangun hidup kita sebagai seorang imam yang menyembah Tuhan dimanapun kita ada. Dalam pekerjaan kita, kita belajar taat dan menyembah Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kita, kita juga menyembah Tuhan. Di dalam pelayanan kita apalagi, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita menyembah Tuhan. Otoritas Tuhan itu akan turun. Waktu otoritas Tuhan turun pada satu kehidupan yang tidak menyembah, bisa jadi seperti Saul, saudara. Saudara, saya berdoa biar panggilan sebagai imam dan raja ini dicurahkan Tuhan dan digenapi dalam kehidupanmu setiap hari. Dan saya berdoa di tahun ini waktu kita berkata greater, kita greater worshiper, greater obedience, kita lebih taat lagi, lebih menyembah lagi. Dan kita berdoa agar dampak daripada pekerjaan Tuhan itu semakin nyata. Berita kebesaran Tuhan itu akan semakin diberitakan lebih lagi kepada dunia. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan sebagai imam kita perlu berdoa buat sekeliling kita. Doakan sekelilingmu. Bukan karena jabatanmu, tetapi biarlah kita memiliki beban buat kota ini, buat teman-teman kita, buat sekeliling kita. Waktu kita berdoa, di situ ada otoritas Tuhan yang dicurahkan sebagai raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita dan lewat hidup kita. Dan saya percaya nama Tuhan pun dipermuliakan. Amin. Yuk, jemaat Tuhan,
yang diberkati Tuhan, sama-sama saudara sudah siapkan ya tentunya roti dan anggur. Kita ambil sama-sama rotinya saudara angkat dengan tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dengan iman kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan dikatakan, sewaktu saudara mengambil perjamuan kudus ini, kita mau mengingat kembali perbuatan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang terakhir, perbuatlah ini menjadi akan peringatan akan aku. Saudara, jadi waktu saudara ambil perjamuan kudus ini, saudara, kita mau mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Saudara, yuk kita berdoa sebelum kita makan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang Engkau pecah-pecahkan bagi kami yang percaya. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah diberikan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau rela mati, Engkau rela disalibkan, dan kami percaya Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau saat ini ada bersama dengan Bapa di surga. Bapak, terima kasih untuk tubuh-Mu. Biar waktu kami makan ini, Tuhan, kami boleh diingatkan kembali begitu besar kasih Allah buat setiap kami yang percaya. Bapak, terima kasih untuk tubuh-Mu. Kami makan dengan iman kami yang percaya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita makan roti ini yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kalau sudah, saya undang saudara bisa ambil anggurnya. Sebelum kita minum sama-sama, saya akan bacakan ayat firman Tuhannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Saya ulang lagi ayat yang terakhirnya. Dikatakan ini, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, kita, saudara, mengingat akan kasih-Nya yang besar buat saudara yang saya yang percaya. Sebelum kita minum, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi Engkau rela mati sampai darah-Mu yang terakhir Engkau teteskan demi karena cinta-Mu kepada kami. Bapa, biar pada saat kami meminumnya, iman kami boleh dikuatkan, diteguhkan, untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Bapak, terima kasih untuk kasih yang tidak bisa dibalas atau dinilai oleh apapun juga Tuhan. Bapak, terpujilah nama Engkau. Kami mau minum dan biar ini menjadi kekuatan iman kami yang baru, memperbaharui kepercayaan kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Semakin hari kami semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapak. Kami minum dengan iman kami kepada Engkau di dalam nama Yesus. Mari sama-sama, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus, kami semua yang telah diberkati, sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama berdoa, saudara, dan saya akan tutup juga dengan doa berkat. Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, utus bagi imam dan raja. Utus dengan otoritas-Mu. Tuhan, berikan kami roh yang taat, roh yang menyembah, roh yang terus menyembah Engkau di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang taat ya Tuhan.
Dan biar otoritas kerajaan-Mu itu turun lewat kehidupan kami, menjamah keluarga kami, tetangga kami, kota kami, gereja kami, keluarga kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pakai kehidupan kami Tuhan. We worship you. We honor you. In the name of Jesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, anugerah urapan, kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya hidup sebagai imam dan raja di dunia ini, sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin dan amin. God bless you. Happy Sunday to you. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys, ya hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang baru video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom! Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Culture pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Culture. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan hubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas IC. Bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF-Culture. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF-Culture. Dan Instagram kami di AFGF Culture. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutahuan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu serta